Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan namanya siapa, kemudian asal dari mana dan sekarang sekolah di mana. Saya bernama Nada, kelas 10 SMK dari SMK Bitek Laboratorium Jakarta. Kabarnya Ananda Nada adalah seorang mu'alaf, benar ya? Benar. Iya. Boleh diceritakan kapan mu'alafnya dan di mana? Saya mualaf pas usia 12 tahun, tapi sahnya pas umur 13 tahun itu dihadiri saksi 2 orang. Terus itu dia KUA Belitung. Oh Belitung. Kalau boleh tahu apa latar belakang kok Ananda Nada kok bisa menjadi seorang mu'alaf? Awalnya melihat mama lebih dulu mualaf, melihat mama sholat, memakai hijab, terus menutup aurat, sering dengerin ceramah. Nah, Nada berketuk hatinya untuk mengikuti mama. Waktu itu usianya berapa tahun? Itu usianya 12 tahun. Berarti masih SD, apa sudah SMP? SD. Nah, tapi pas sahnya pas umur 13 tahun SMP. Di daerah Belitung. Oh, ya. Kemudian setelah menjadi seorang mu'alaf, apa yang Ananda Nada rasakan dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya dan lain-lain? Silakan. Setelah masuk Islam, saya belajar menutupi aurat, terus sering ibadah, sering ngikutin kajian. Oh, gini rasanya menjadi Islam. Seru, terus bisa berkumpul dengan kaum muslim lainnya juga. Kan kita tahu sendiri bahwa dalam Islam itu banyak sekali ibadah-ibadah dan aturan. Apa selama ini Nada nggak merasa berat atau bagaimana? Kadang agak berat kayak menjalankan sholat 5 waktu, itu sering kayak ditunda-tunda azan, terus nanti 5 menit lagi, tapi tetap menjalankan sholat. Tetap menjalankan sholat. Iya. Tapi menurut Nada adanya perintah sholat itu sebenarnya untuk diri kita ya. Iya. Supaya kita semakin dekat kepada Allah ya. Itu ya kira-kira ya. Iya. Ya. Berarti tinggal belajar bagaimana bisa sholat tepat waktu ya. Iya. Kemudian setelah masuk Islam, perubahan apa yang dirasakan, perubahan yang besar lah ya dibandingkan dengan sebelumnya? Semenjak masuk Islam lebih banyak menutupi aurat. Terus dulu pas agama Kristen ke gereja pakainya nggak tertutup, sekarang lebih tertutup, terus lebih menjaga dari bukan mahram. Jadi orang lebih menghargai kita sebagai umat muslim. Dulu Kristen mana? Kristen Protestan. Iya. Menurut Nada setelah menjadi seorang muslimah, ini adalah pilihan yang paling tepat ya. Iya. Menurut keyakinannya, bagaimana bisa menambahkan? Kalau ikut kajian lebih banyak dapat ilmu, terus sering membaca Al-Quran, jadi gini ternyata Islam ada bahasa Arabnya, kita bisa menghafal Al-Quran juga gitu. Kemudian setelah mempelajari Al-Quran, alhamdulillah kan sudah bisa ya. Apa yang Nada temukan ketika membaca? Mungkin suasana batin atau pikirannya? Suasana hati kayak lebih tenang. Terus kalau baca Al-Quran tuh kayak di hati, wah dapat pahala. Cuman baca Al-Quran aja dapat pahala. Kita melakukan hal-hal yang sederhana dapat pahala. Kayak menjauhkan dari maksiat,
dengan membaca Al-Quran. Jadi dengan adanya Quran itu untuk menjaga keimanan dan akhlak kita ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Terus untuk saat ini masih tetap belajar Al-Quran ya. Masih. Gimana kadang dibimbing sama kakak ipar. Kakak ipar kan agamanya Islam. Gimana tuh? Di rumahnya deket dari rumah. Kadang kalau misalnya mau belajar ngaji sama dia, bisa diajarin ngaji. Berarti sudah Al-Quran ya? Iya, sudah. Juz berapa? Juz terakhir, juz 7, soalnya ngulang lagi. 7. Pernah mondok dulu? Pas SMP pernah mondok. Ya. Tapi cuman 2 tahun. 2 tahun. Di pondok apa itu? Di pondok pesantren Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Dulu belajar apa di sana? Belajar banyak tentang, kan karena itunya Muhammadiyah, jadi kayak lebih ketat gitu agamanya, tapi nggak bikin jadi lebih berkecil hati. Oh, gitu. Terus selama menjadi seorang muslim, apa tantangan terberat yang dirasakan? Dari keluarga atau dari mana? Dari teman gitu, apa ada? Palingan dari keluarga dari bapak masih agama Kristen, jadi kayak kalau kumpul keluarga mesti ditanya-tanya, gitu. Kamu kenapa masuk Islam? Terus saya menjawab, ya ini keyakinan saya berhak untuk memilih jalan yang lebih baik. Alhamdulillah. Tetapi hubungannya tetap terjaga ya, nggak sampai pecah gitu, enggak ya, sama orang tua ya, enggak ya? Enggak. Berarti Ananda dengan menemukan Islam ini sudah betul-betul mantap ya? Iya. Insya Allah diperjuangkan sampai akhir hayat ya. Amin. Jangan sampai berubah ya nak ya? Iya. Kemudian apa pesan-pesannya kepada para mu'alaf mungkin di sana tidak seberuntung Nada ya kan? Mungkin pernah kita dengar ada yang dibenci keluarganya, diusir, bahkan diusir. Gimana pesan Nada supaya mereka kuat gitu loh? Kalau misalnya kita dijauhi keluarga karena kita berbeda agama, mungkin itu ujian kita untuk dapat cobaan. Nanti akan datang kebaikan di dalam sebuah cobaan itu yang diuji. Jadi jangan sampai keluar dari Islam ya. Jangan patah menyerah. Terus kepada saudara muslim yang dari lahir, apa pesannya? Jaga Islamnya, jangan sampai berpindah agama karena dihasut. Karena kalau sudah Islam dari lahir, berarti kalian bersyukur. Harus bersyukur karena sudah Islam dari lahir. Berarti Nada dengan menemukan Islam ini betul-betul mantap keyakinannya ya. Bahwa Insya Islam Allah adalah agama yang benar-benar sesuai ya dengan fitrah kita sebagai manusia. Terakhir, ada apa harapan ke depan supaya Nada bisa lebih mendalami lagi agama ini? Apa yang ada? Palingan terus ngaji, mau sampai hatam, walaupun tidak sampai hafal, pengennya sampai hatam ngulang. Itu harapannya. Selanjutnya di antara saudara-saudaramu berapa yang sudah memeluk agama Islam? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara terus? Yang abang pertama sudah masuk Islam, alhamdulillah. Dan kakak keempat sudah masuk Islam, tinggal 2. Oh, tinggal 2 ya? Di antara berapa? Di antara 5. 5 itu apa faktornya kok bisa mereka masuk Islam? Kalau kakak karena terketuk hatinya untuk pindah agama karena melihat ibu rajin sholat, sering memakai baju yang tertutup. Jadi lebih dihargai orang-orang kan kalau memakai pakaian tertutup. Jadi dia terketuk hatinya untuk masuk Islam. Jadi pemicunya dulu mamah ya? Iya, ibu. Kalau abang yang pertama karena menikah sama orang Islam. Jadi nggak mungkin beda agama dalam satu rumah tangga. Jadi dia memilih untuk masuk Islam. Tapi mereka juga rajin ya sholatnya ya? Rajin.
Terus untuk Bapak sendiri gimana? Masih Kristen ya? Bapak masih Kristen, tapi tetap menghargai keputusan anak-anaknya. Ada nggak keinginan Nada supaya Bapak juga masuk Islam? Ada nggak? Sebenarnya ada, tapi ya kalau belum dari hati dianya untuk masuk Islam, kita juga nggak bisa paksa. Jadi terus berdoa aja untuk dia bisa terketuk hatinya. Coba doakan buat ayahnya. Silakan doakan. Dalam hati apa? Biasa aja. Ayah, saya doakan. Ayah, saya doakan. Semoga dalam waktu dekat engkau bisa terketuk hati untuk memasuk agama Islam. Supaya nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama-sama. Di surga, surganya Allah. Amin. Semoga nada-nada istiqamah ya nak ya. Amin. Iya. Sampai dilepas agama ini terus pegang sampai akhir hayat. Iya. Berjuang terus melawan godaan-godaan, terus belajar agama yang patah semangat. Insya Allah Islam adalah agama yang menuntun kita ke dalam surga. Terima kasih ya. Silakan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.